Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, diambil dari Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Esther Borusilain dari Wikhegar. Nats renungan harian 24 Juli 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Dalam bahasa Batak didok, "Dapat si Filipus mas si Nathanael, jadi didok ma mando ibana. Nunga jepak kami ibana nan didok ni si Musa di surat patiki, jalan apina bahoni akka panirirangi, ima Yesus anak ni si Joseph na si Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma mandok ibana, tung terbahen ma rohana linggan si Nuta Nazaret, jadi didok si Filipus ma Roma hamu mernida." Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Esther Borusilain. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, sering kita terjebak dalam hal menilai sesuatu hanya dengan melihat dari sisi luarnya saja. Karena sejatinya sisi luar tidak dapat mewakili secara menyeluruh apa yang digambarkan di dalam. Sama seperti keberadaan seseorang, siapa dan bagaimana seseorang tidak dapat digambarkan dengan tampilan luarnya saja, karena tampilan luar hanya sebagian kecil dari representasi hal-hal yang ingin dijelaskan dari keberadaan seseorang. Hal ini juga yang akan disampaikan melalui pesan ayat harian kita pada hari ini tentang bagaimana menyikapi istilah di atas, tentang bagaimana melihat dan memandang sosok Tuhan Yesus dalam segala keberadaannya. Nats ini berlatar belakang pada saat Filipus bertemu dengan Nathanael. Filipus yang sudah percaya kepada Yesus memberitahu Nathanael bahwa mereka telah menemukan Mesias yang dinantikan, yaitu Yesus dari Nazaret. Filipus menyebutkan bahwa Yesus adalah yang dituliskan dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi. Namun menarik, karena ternyata Nathanael merespon dengan keraguannya. Mengapa Nathanael ragu saat informasi tentang Yesus dikaitkan dengan kata Nazaret? Nazaret adalah sebuah kota kecil di Galilea yang pada masa itu bukanlah tempat yang dikenal secara positif. Sebagian orang Yahudi menganggap tempat itu tidak penting, bahkan mungkin dianggap rendah atau tidak murni secara religius. Nathanael yang berasal dari Kana tampaknya memiliki pandangan merendahkan terhadap Nazaret. Pernyataannya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hal ini mencerminkan prasangka umum pada waktu itu terhadap daerah-daerah terpencil dan tidak populer. Ada keraguan rasional karena pada saat itu orang Yahudi menantikan Mesias
yang menurut harapan mereka adalah Bethlehem, bukan Nazaret. Maka ketika Filipus mengatakan Yesus berasal dari Nazaret, agaknya informasi itu bertentangan dengan ekspektasi mereka bahwa benar Yesus memang lahir di Bethlehem, tetapi dia besar di Nazaret. Lalu yang dilakukan oleh Filipus adalah mengajak Nathanael untuk melihat sendiri, sembari mengatakan, "Mari, ikutlah dan lihat sendiri." Filipus tidak mencoba meyakinkan Nathanael dengan kata-kata, tetapi dengan mengajak Nathanael bertemu langsung dengan Yesus. Filipus berkata, "Mari dan lihat," maksudnya percaya, yang menunjukkan undangan terbuka untuk mengalami Yesus secara pribadi. Dan akhirnya Nathanael bertemu dengan Yesus. Pertemuan itu mengubah hidupnya dan juga keyakinannya. Sebelumnya dia orang yang pesimis menjadi orang yang berkomitmen. Sebelumnya dia orang yang ragu bahwa Yesus dari Nazaret berubah menjadi orang yang percaya. Nats pada hari ini kita dapat melihat beberapa hal. 1. Keraguan dan prasangka. Renungan ini menyoroti bagaimana prasangka atau keraguan awal bisa menghalangi seseorang untuk melihat kebenaran. Nathanael meskipun memiliki keraguan bersedia untuk melihat Yesus. Yang kedua, keterbukaan hati. Penting untuk memiliki keterbukaan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran meskipun awalnya ada keraguan. Ketiga, pengenalan pribadi. Pengalaman langsung dengan Yesus atau kebenarannya seringkali dapat mengatasi keraguan dan prasangka. Yang keempat, kesaksian. Renungan hari ini juga menyoroti pentingnya kesaksian orang lain seperti Filipus dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Yang kelima, perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya, perjumpaan langsung dengan Yesus adalah kunci untuk mengalami kebenaran dan mengalami perubahan hidup. Dalam renungan firman Tuhan ini, sesungguhnya kita diajak untuk bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus berarti harus ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak akan bertemu lagi dengan Yesus untuk saat ini secara raga, tapi perbuatan, karya, dan tindakan kita harus mempertunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada Yesus. Bahkan lewat perbuatan kita seperti Filipus harus mampu mengajak orang untuk bertemu juga dengan Yesus. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, maukah kita berbagi pengalaman tentang perjumpaan kita dengan Yesus? Apakah kebahagiaan kita yang paling menyenangkan dalam perjumpaan dengan Yesus? Ya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Ajar kami seperti Filipus yang sudah bertemu denganmu dan menjadi saksimu, memberitahukannya kepada Nathanael. Kami juga Tuhan sudah bertemu denganmu dalam setiap karyamu dalam hidup kami, agar kami mempersaksikanmu dimanapun kami berada. Dalam namamu kami bermohon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.